makhluk berani mencatat namamu, tapi dia itu berbohong. Iblis ini mencatat nama engkau, tapi dia berbohong. Maka ini kalau ada orang berbohong atas nama Allah, demi Allah hak billahi, tapi dia bohong, nah itu jangan-jangan madhab iblis itu dia, ya. Jadi anak turunannya iblis gitu. Karena apa? Wah, dia berani berbohong mencatat namanya Allah. Nah, disitulah Nabi Adam itu ternyata turun dari surga karena ada makhluknya Allah namanya iblis mencatat namanya Allah, dia berbohong. Nah, apakah sekarang itu nggak ada yang berbohong atas nama Rasulullah? Apakah nggak ada yang berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala? Ada kan? Sehingga kalau zaman Rasulullah itu ada yang terkenal namanya hadis ifki. Hadis ifki itu hadis orang-orang yang orang-orang munafik memproduksi hadis-hadis palsu. Dan sekarang ada juga yang viral juga memproduksi hadis-hadis palsu. Kita ambil contoh. Ada hadis ini di share-sharean itu dapat itu saya. Bagaimana? Kata-katanya begini. Barang siapa seorang laki-laki membahagiakan istrinya, maka dia pahalanya seperti jihad. Ditambah-tambah itu syarahnya. Siapa yang membahagiakan istri, mengajak ke mall, jalan-jalan, shopping, pahalanya seperti jihad. Saya yakin sing memproduksi hadis ini ibu-ibu ini. Cek dijak shopping ambil bojone, begitu ya. Yang kedua ada lagi ini hadis palsu ini. Barang siapa seorang istri memperbolehkan suaminya nikah lebih dari satu, nikah lagi, maka dipastikan dia tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lek model ini aku yakin sehingga hadis palsu bapak ini. Oh iya, enak lek model ini gampang itu hadisnya deh. Maka kalau ada orang mengatakan itu atas nama Rasulullah tapi dia bohong, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia bohong, atas kepentingan dia sendiri, dia mencalonkan sesuatu, dia berbohong. Demi Allah, nanti kalau saya terpilih, maka saya tidak akan mengambil gaji dari pemerintah. Ternyata diambil gajinya, bohong. Demi Allah, demi Rasulullah, saya ini kalau nanti nikah akan membahagiakan kamu, tapi istrinya nggak dibahagiakan itu. Maka itu berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, jualan membohongi, penjual ini membohongi pembeli juga banyak. Nah, bagaimana jualannya? Jualannya, ya ini dibikin-bikin. Jualan tidak berbohong. Wah, asli ini motor ini nggak akan saya jual. Ini motor kesayangan saya. Bahkan kalau aku ini kehujanan sama motorku ini mandi air hangat, aku air dingin ini. Wah, begitu Pak. Saking ngecapi pembeli begitu. Itu penjual yang bohong. Wes ini motor saya bagus ya. Wes ini harganya ke kamu aja harganya sekian, itu bohong. Ada juga pembeli yang berbohong. Bagaimana? Oh iya Pak, ini kalau rusak boleh nanti dibawa ke sini. Kalau rusak, ternyata apa? Ini nggak rusak, dibikin rusak agar supaya diklaim bisa punya garansi. Agar supaya rusaknya yang tidak di cover bagaimana caranya? Ada ingin ganti yang baru, gimana caranya? Itu pembeli yang dusta. Oleh karena itu jangan sampai kita dusta, karena dusta itu mengantarkan kita ke fujur, yaitu ke keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, apa faedah daripada hadis ini? Kalau tadi kebaikan mampu kejujuran mampu mengantarkan kita ke kebaikan, dan kebaikan mampu mengantarkan kita ke surganya Allah, dan berbohong mengantarkan kita ke keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah bahwasanya orang berakhlak itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berakhlak baik itu sesungguhnya bisa diusahakan. Orang itu Pak akhlaknya baik, maka mengantarkan kita ke kebaikan, mengantarkan kita ke kejujuran. Akhlak yang baik itu ternyata bisa diusahakan. Contoh, kita ngomong sama orang lain, kalau akhlak kita buruk, ya sudah, kita itu apa? Senantiasa nyuekin orang tersebut. Kalau kita ngomong sama seseorang akhlaknya buruk, kita ambil contoh.
Antum cerita bab otomotif, dia lebih seolah-olah lebih paham tentang otomotif. Dia antum belajar diskusi tentang keagamaan, dia itu kayak lebih paham, lebih fasih tentang agama. Padahal orang mondok, antum wah belajar desain ngobrol dengan dia kayak lebih daripada insinyur. Nah itu orang-orang yang nggak baik begitu ya. Nah akhlaknya nggak baik. Nah, ada lagi kalau orang itu apa? Lewat depan orang tua biasa saja, lewat depan guru biasa saja. Orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, orang itu yang tidak memiliki akhlak yang baik, maka mengantarkan kita ke lifestyle yang buruk. Kita ambil contoh begini. Ada seseorang pertama kali kalau jenengan di rumah jenengan toiletnya bersih sekali dan wangi, oh enak jenengan kalau begitu. Tetapi ada toiletnya itu bau sekali. Pertama kali kita masuk, bau, ingat begini, ini bau sekali sini. Padahal nggak begitu bau, tapi bau begitu. Pertama kali kita nggak kuat, nggak apa-apa lah, ini karena saya pengen kencing begitu ya, udah kencing. Habis itu disiram, sudah dia pergi. Hari kedua, aduh di mana lagi ya, saya udah pengen pup, pengen pipis, ya udah masuk toilet yang sama. Nah, nggak begitu tersiksa, walaupun sama-sama kotor. Yang ketiga, ya sudah terbiasa kotor. Yang keempat, maka dia terbiasa dengan bau orang, kebauan dia tidak. Begitu juga kalau kita itu terbiasa melakukan sesuatu yang buruk, maka hati-hati kita itu terbiasa melakukan yang buruk itu bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum itu lewis terbiasa melanggar syariat Allah, maka antum nanti terbiasa melanggar syariat Allah. Kita ambil contoh, lewis biasa gosip, gak gosip pisan malah gak penak. Nggih, kalau biasa nopo, nggak mau hadir di pengajian, ya sudah, hadir pisan itu gak penak gitu. Ya sudah. Yang penting saya itu mending nggak hadir. Bagaimana? Waya mangan ae teko. Nah kan begitu. Ngaji, waya ngaji gak teko, waya mangan teko. Lah ini model begini ini orang terbiasa dengan keburukan. Maka hati-hati apabila kita itu terbiasa satu melakukan dosa kecil, terbiasa, maka santai. Oh, dosa kecil itu bagaimana? Oh, yang gasap. Gasap itu apa? Memakai barang saudara kita tanpa izin. Itu gasap. Dosa kecil betul. Oh, kita terbiasa. Ya seenaknya saja. Kita ngambil apa yang bukan hak kita. Terbiasa saja. Lama-lama kita itu terbiasa melakukan di dosa-dosa yang besar. Dosa besar itu apa? Sab'amu bikot kata Rasulullah SAW, yaitu 7 dosa besar, di antaranya syirik. Syirik itu bagaimana? Menduakan Allah. Bagaimana? Kalau jenengan kehilangan sesuatu, bukan ke kantor polisi, kemana? Ke dukun. Ya sudah, kalau orang terbiasa model begini, ya sudah, dia akan ke dukun aja. Lama-lama dia tidak merasa dosa kalau kita datang ke dukun. Bahkan orang datang ke dukun itu sama Rasulullah diancam begini. Man ada arrafan summa yas'aluhu wa yatasaddaqu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa saja yang datang ke dukun kemudian dia bertanya dan dia percaya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Loh, orang semacam ini kalau pertama kali nyesel, yes, ngapain aku ke dukun, astagfirullahaladzim. Hari selanjutnya diajak lagi ke situ, kayak biasa. Oh, ketiga kali biasa banget itu. Bahkan kalau sudah 10 kali ngajak tetangganya. Lah awakmu iki lek bojomu gak keterima ke PNS, ayo kembah siapa begitu ya. Maka nanti apa tes-tesane lancar. Nah, maka kalau kita sudah terbiasa melakukan keburukan, maka kita itu bahaya sekali ya. Maka kita diarahkan di sini akhlak itu bisa kita usahakan. Oleh karena itu ayo paksa diri kita untuk berbuat akhlak yang baik. Sungguhnya orang itu fasenya ada 3. Yang pertama terpaksa atau dipaksa. Paksa aja diri kita untuk berbuat baik. Paksa diri kita untuk tilawah. Paksa diri kita untuk sholat berjamaah. Paksa dan paksa dan paksa. Yang kedua apa? Bukan dipaksa, nanti kita terbiasa. Sama lewis terbiasa ngaji, gak ngaji pisan, ya gak enak. Maka kalau sudah terbiasa enak. Nah, baru yang ketiga namanya ladzatul iman.
Orang itu wis terbiasa menikmati beribadah. Enak sekali. Kalau ngaji ya suwantai. Ada orang itu dulu di Mesir. Kalau jenengan saya aja tidak kuat. Jenengan saya tidak kuat. Bagaimana? Tarawih itu dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Ada yang sampai jam 12 malam. Bagaimana? Masya Allah. Kalau saya, Masya Allah, nyesel saya itu bisa tarawih di tempat itu. Nyesel, kenapa? Ya Allah, sekali tarawih sampai ini gak karu-karuan, Pak. Waduh, betul nyesel. Saya goyang-goyang gitu. Tapi ada seorang kakek-kakek kok tarawihnya itu tenang begitu. Ditanya, kayak Anda ini kok bisa kuat sekali? Saya aja yang muda ini nggak kuat. Sampean kok bisa kuat? Apa? Iya nak, kalau aku tarawihnya nggak pakai fisik, tapi pakai hati. Kalau kamu kan pakai fisik, Masya Allah. Apabila kita melakukan kebaikan itu sudah dari hati, bukan hanya formalitas, maka itu kita kategorinya sudah ladzatul iman. Dan itu hadis yang 54, agar supaya kita dianjurkan oleh Allah agar supaya senantiasa berbuat jujur, dan jujur itu mengantarkan kita atau mengarahkan kita kepada sebuah kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kita ke surganya Allah. Surga itu bisa diartikan dua, yaitu kenikmatan. Kenikmatan itu bisa kita raih di akhirat, dan kenikmatan itu bisa kita raih di dunia ini. Oleh karena itu lek wong jujur, wong api, maka insya Allah uripe mulia, uripe penak. Karena apa? Dia mendapatkan kebaikan itu tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang yang berbuat jujur, orang yang berbuat baik, maka ditulis oleh Allah sebagai ahli kebaikan. Sebaliknya di sini, barang siapa yang senantiasa berbohong, apalagi berbohong atas nama sahabat, berbohong atas nama Rasulullah, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka mengantarkan dia ke keburukan. Kalau ada orang yang sudah berbuat bohong, maka tidak ada cara lain menutupi kebohongan yang pertama itu dengan kebohongan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang sudah terbiasa bohong, maka akan mengantarkan kita ke fujur, yaitu ke keburukan. Kalau ada orang yang sudah berbuat buruk itu tadi, mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa berbuat buruk tadi, maka ditulis oleh Allah sebagai al-kadzib, yaitu tukang bohong. Bukan bohong lagi, tukang bohong. Lek tukang ya wis kulino berbuat bohong. Wallahu alam bisawab. Monggo, ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan tentang kejujuran dengan kebohongan. Wallahu alam bisawab. Monggo. Cukup ya, ini sudah sudah 4.56, insya Allah waktu isyraqnya sampun ya. Isyraq di sini jam 5 pas ya. Oh iya, jam 5 pas. Nanti ditutup dengan sholat dua rakaat, karena kita berdua bersama. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, kemudian dia sambung dengan 2 rakaat, maka pahalanya disetarakan haji dengan umroh. Monggo, ada yang ditanyakan? Semoga kita dikategorikan orang yang jujur, orang yang baik. Insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu. Kita doa bersama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal akhra indal hisab. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya mujibas salain. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladhi yuballighuna hubbak.
Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami amalan. Dengan amalan tersebut mendatangkan cintamu kepada kami. Dengan amalan tersebut mendatangkan cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami senantiasa terbiasa mulazamah dengan ilmu. Jadikanlah kami ini terbiasa dengan kebaikan. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang keburukan. Jauhkanlah kami dari sifat pembohong, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.